Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Halo. Di sini aku lagi sama cowok lagi setelah sekian lama sama cewek. Kenalin Mas. Iya, saya Cak Guntur dari Gembiran dan ini saya nggak diundang teman-teman. Emang kemarin pengen ngomong sama Mama Ucil gitu. Aku pengen ngobrol ya Mbak. Kok aku pengen delok yo ketika di kamera karo sampean ngobrolnya apa ae. Iku sih. Kepancingnya apa? Kepancingnya apa itu. Serius. Asik tapi. Sebelum aku pulang di sini kan aku di Jogja Mbak. Jadi emang aku punya mindset dan visi dan misi. Aku ke Jogja ikut hospitality. Aku kerja di hotel selama 3 tahunan. Alhamdulillah apa yang saya tuju untuk ke depan di dunia hospitality hampir 100% aku tinggal menggapainya. Dan ternyata apa? Dan mudah berarti Mas? 3 tahun kok mudah Mbak? Ya enggak katanya hampir menggapainya. Oh hampir. Hampir. Terus yang mendekati hampir itu tadi kan? Ya soro. Ya bukan soro sih Mbak, kayak apa ya? Jatuh bangun berdarah-darah mungkin kalau hiperbolanya. Tapi kenyataannya kan emang sedown itu juga tuh Mas. Banget Mbak, sekarang bayangkan ya Mbak, aku di hotel. Amit. Ini dunia perhotelan teman-teman tahu semua sih yang mendengarkan. Aku dapat tip untuk uang 300-200 itu ya hanya sekejap. Serius bukannya sombong sekejap tapi itu maksudnya itu gimana langsung dapat gitu tah? Kalau dalam aku bekerja 7 jam. 5 jaman aku udah dapat uang segitu untuk tip dan servisnya. Lumayan ya. Lumayan banget Mbak. Bisa membantu buat kos, buat lain-lainnya. Itu per hari. Per hari. Dan di sana aku sudah bisa menghasilkan pendapatan yang sangatlah cukup buat saya. Terus? Pandemi ini. Pandemi semua okupansi hotel turun. Semuanya turun semua. Aku bingung Mbak. Aku harus gimana? Sampai-sampai aku itu di Jogja udah nggak kerja 5 bulan. Tapi aku nggak ngomong ke bapak ibu. Ke orang rumah aku nggak ngomong. Karena apa? Mungkin orang tua taunya anaknya di luar. Anaknya merantau. Anaknya kerja. Oh punya uang. Jadi bisa disambati Mbak. Berarti lebih ke arah aman lah anakku di sana. Itu. Padahal aku apa? 5 bulan aku nggak kerja Mbak. Kawan ngapain nih Mas nggak kerja? 5 bulan aku nggak kerja. Akhirnya apa? Aku ngamen. Di sana ngamen sama temanku satu namanya Bayu. Anak Jember. Mas Bayu. Dan itu aku ngamen, orang tua nggak tahu, kayak yang penting kayak gini Mbak, telepon, le aku butuh gini, bapak ibu telepon, le aku butuh iki, kayak bayar iki. Sedih banget. Ya kan? Ketika aku ngerantau, terus enak telepon kok ngono Mbak. Sebagai anak, iya piye ya. Enak gak enak ikut enak. Pengen bantu tapi susah gitu Mas ya. Jadi enak gak enak gitu enak. Dan iku wis sing kayak memutar perputaran uangku atau perputaran jalan hidupku di Jogja dari ngamen setelah apa diberhentikan dari hotelku tadi. Dan yo itu sebuah pengalaman sangat syahdu menurutku Mbak. Sedangkan kayak dikemas dengan seperti itu tadi, aku kehilangan pekerjaan menjadi ngamen. Sampai kehilangan dia juga yang di sana. Tapi kan kehilangan dianya kan nggak gara-gara hal itu toh Mas. Gara-gara aku mungkin, aku sing salah. Coba mungkin, ya nggak mau sampai mungkin setidaknya dia ada di sampingnya Saman ketika Saman waktu terpuruk gitu kan. Oh itu. Kalau pasangan. Kalau pasangan ya. Cuma bener-bener salah satu proses pendewasaan ya Mas ya. Buat sampean. Banget Mbak. Jadi sampai aku kayak umur itu takdir, bukan takdir. Umur itu berjalan ketika ada setahun ke depan, berarti aku saiki 22, bakalan 23. Jadi kalau tentang kedewasaan, pilihan sih Mbak. Iya sih. Iku. Tergantung merespon Mas. Tergantung merespon dan menanggapi apa yang ada di depan kita. Masalah ataupun apa. Terus Saman kapan mulai sadar waktu itu? Dan akhirnya aku terpuruk banget kan, lanjut dari ikut kan. Aku terpuruk, aku pulang. Pulangnya itu yang sangat sedih Mbak. Kenapa? 5 bulan aku nggak kerja, 5 bulan aku ngamen di Jogja. Sampai aku deadline akhir bayar kosan. Habis uang Mbak, habis. Akhirnya ada temanku namanya Wazal. Wazal itu mau pulang, ngabari aku. Le ning di sekolah aku di kosan ini.
Ya kalau di Sleman itu kosanku sama kontrakan Wajal deket lah. Kamu gak mulai jadi, kamu gak pulang. Pulang ke daerah asal. Pengen aku janinder. Tapi piye aku kerja opo. Tapi ki aku ya gak enek duit belas, ya kan. Dia iku menawarkan ngajak aku pulang iku jam 7. Habis isya aku ngitung. Naik kereta. Habis isya keretanya berangkat besok pagi kan. Akhirnya Wajal ngomong gini sih. Ini lho Tur, aku ngerti awak ngamen. Tapi iki ketika PPKM di Jogja iki sudah datang, awak pun ngamen juga iso Tur. Bakalane awakmu entuk yo sithik. Saiki terserah mulai ayo, lek gak mulai kon lanang. Yang dimasuk kon lanang ya gak apa-apa wis lek pengen berjuang. Ngono kan. Cuma akhir tak pikir noman tak ngadukno maneh. Dek ngomong jam 7 isak Mbak. Berangkatnya kan pagi. Aku nggak duit peser pun gak ono wis aku baru bayar kos aku mau. Bener-bener habis. Makan nggak ada Mas? Nggak ada serius. Kalau itu. Wow, sampai nol ya saldonya. Nol Mbak. Akhirnya setelah temenku menawarkan, ya aku pulang der. Tapi aku tak ngamen sih. Oke Tur, tak peseno dhisik ya, gawe dhuwitku. Akhirnya aku setelah dari kontrakan Wajal iku mau, aku ngamen sih Mbak dewean. Waktu itu Mas Bayu nggak ada. Temanku mau. Akhirnya aku menjalankan iku mau, aku ngamen sih. Kok yundilalah Mbak, pas sepi pisan. Nggak seperti biasa ya. Biasanya kan ya aku 200-300 dapat lah kalau ngamen Jogja itu. Di lampu merah, di trotoar-trotoar iku. Lumayan lah. 300-350 itu. Terus? Dan di waktu iku, aku keliling. Dapat uang berapa Mbak? 100.000. Til. 50%-nya nggak ada ya? Nggak ada Mbak. Akhirnya aku jam 7 sampai jam 12 hasil ngamenku kan 100.000. Tiketnya? Akhirnya tiket Sri Tanjung itu 97.000. Aduh. Dari Jogja ke Banyuwangi aku bawa uang berapa? Setelah 3 tahun aku merantau 3.000. Dek kesak Mbak. Ambek koper gede gombelanku sing tak mbah dek laundry ku. Ngeluang saya Mas. Banget Mbak. Wih tenan koyo. Setelah nyampe ndek iki sempuh. Pulang aku. Sik gurung aku koyo nyempot helm ataupun koyo ngelepas jaket, ngelepas tas yang tak gawa gombelanku iku mau. Adekku loro kuwi sing cilik, metu set. Mas ndi oleh-oleh? Selesai. Selesai Mbak koyo. Sedih banget. Mas ndi oleh-oleh jeneng arek cilik ya Mbak ya. Ngerti ini masih mulai teko kono berarti Masku duwe akeh. Ya mindsetnya gitu semuanya Mas. Soalnya jawabnya gimana kalau kayak gitu? Angel. Sampe nggak jawab atau? Aku jawab. Iya Dek, engko to. Sesuk ya karo Mase. Tapi tuku dolanan. Wis, tas iki mlebu kamar aku. Wis. Kamar kancing. Wihi, wis. Oke, ayo Indosiar. Tangis-tangisan ngono. Pak ngoten niku. Apa ya? Kayak sutradara. Sampai sebenarnya bikin patah hati tuh ke situnya ya Mas. Patah hati tentang gunturnya atau tentang Maksudnya patah hati dirinya sama sendiri loh ketika orang-orang sekitarnya sama nggak bisa sama penuhi gitu. Iya. Kan keinginan sih kayak yang seharusnya gitu loh. Jadi kayak aku ndek kono. Aku di rumah itu ketika adikku koyo ngono dan aku dari rantauan pulang tidak bawa apa-apa. Cik, aku nggak cocok dan nggak pantas sebagai mas untuk adik-adikku. Saat itu. Akhirnya aku pulang di sini jebret. Bingung Mbak dengan kerjaan yang tak tinggal di Jogja. Akhirnya aku bantu-bantu ibu warung dan ternyata di sini pun aku selama hampir setahunan lebih dan aku menjalankan warung iku mau. Aku dipertemukan dengan circle-circle menurut saya orang yang tepat. Sing membangun gitu. Contoh pun kayak di Komret, kayak di kawan lama, kayak di teman-teman masih banyak sih yang menurut saya sangatlah saya berterima kasih untuk menguatkan dan mengembangkan pikiran saya. Itu sih Mbak, masih banyak. Dan berarti sebelumnya saat itu pikiran Saman tuh masih sempit. Banget. Rasanya gitu. Awal aku datang di sini melihat atau bukan melihat, mendengarkan orang yang memberi masukan saya. Apa sih kok niku kemeruh? Kowe lho gak ngerti aku. Kan lo ya Mas yo. Jangan nggak mau gitu. Nggak mau Mbak. Kau niku kemeruh. Nggak semua omonganmu itu benar dan berlaku di aku. Wih sih, kaya ya Mbak ya. Sumpah sama ngono ya Mas yo. Nggak merasa kayak gitu karena apa? Kok nggak bisa nerima apapun gitu loh? Karena apa? Aku belajar hidup di Jogja. Belajar hidup di Jogja dengan circle-anku Jogja. Iya kan? Dengan itu aku berkumpul dan bisa menerima masing-masing karena semua anak rantau. Dan saya kira orang yang di sini kau nih ngerti apa wong sing iki gak tau ning ndi iku. Saman kira kan tapi ya waktu itu. Waktu iku goblok banget aku Mbak koyo ngono. Kesalahanku kok ngono awal ketika ya sik sempit iku mau.
Akhirnya lama kelamaan semua masalah tak medem dhewe, Mbak. Kayak malah iso aku iki. Masa nggak cerita siapapun? Waktu awaliku aku belum percaya kepada orang sekitarku. Karena apa ya? Nggak ada waktu juga aku untuk sowan atau gimana karena mempunyai kesibukan sendiri-sendiri toh. Iya sih, cari coba nak. Dan akhirnya aku kepepet banget dan kayak ketoke selesailah keegoane Guntur. Ternyata apa sing tak pendam saiki dengan keegoanku ya aku nggak bisa menyelesaikan. Curhatlah aku dek orang A gitu. Iya. Akhirnya memberi masukan bla 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 bla. Mulai menerima dan semua perkataan orang kepadaku coba tak saring semua. Alhamdulillah ternyata iku sing garai kayak aku bisa menerima. Oh lah ya wes berarti kerja di ini. Berarti belajarnya Saman itu dari orang-orang ini sebenarnya Mas Yo. Iya, Mbak. Padahal Saman punya pengalaman yang ketika Saman merespon ini dengan baik sebenarnya. Saya bisa belajar langsung sebenarnya ya. Sebenarnya gitu. Cuma kan ya itu tadi sih Mbak, mungkin keegoan saya yang antara masih muda. Kayak menganggap apa ya? Aku yang paling benar, lainnya salah. Aku biar waktu itu. Akhirnya itu tadi sing Samen bertanya kayak awal-awal dari circle itu Samen bisa belajar itu kayak gimana, itu langkah-langkah saya yang dulu. Tapi kan nih Mas Yo lumayan banget ya untuk Saman sekarang itu pembelajaran itu. Bukan lumayan sih Mbak. Apa ya lebih lumayan nih apa? Lebih lumayan. Lebih bagus dan lebih apa ya? Ayo Cil, dure lumayan apa? Nggak tahu. Apa ya? Dure lumayan nih ya? Iya, istimewa Mbak. Oh gak lumayan, istimewa. Ketika aku suka ngono dan tidak bisa menerima orang lain, motor aku Mbak sego gak payu, kabeh tak anggap musuh. Iya sih. Iya. Oh iya, iki nasi guntur cak bungkus. Iya loh, kan ya Mas, Saman juga keren kepikiran kalau ini ditaruh di kafe-kafe gitu loh. Soalnya kan dulu ya, kelas-kelas kafe dulu kan nggak ada nasi bungkus tuh. Sekarang udah pada nerima loh. Dan itu ya sing aku bilang niku loh Mbak. Apa itu namanya? Campur ya bahasanya Mbak yo. Apa-apa? Gak apa ya. Masa ngomong gak apa-apa? Dari circle itu tadi loh Mbak. Awal aku tahu dari Mas Pampam. Kenapa? Kan dulu ini setahu saya. Nasi bungkus ya Pampam awal kan. Dia yang juga delivery juga di rumah. Terus ada Cak Gentong. Saya tahu Mas Pampam itu kok udah nggak berkibar lagi segonya ya kan? Berkibar lagi. Bungkusannya nggak berkibar lagi. Terus kan ada Cak Gentong. Yang sekarang angkringan. Iya, angkringan yang belum next level. Jadi next level. Canda loh Cak Gentong. Cak Gentong. Dua asar. Guyon Cak Gentong. Akhirnya Cak Gentong itu buka angkringan, kok nasi bungkusnya enggak di stok gimana? Kan aku ambil peluang. Nah, aku kan orangnya licik, hatiku kan walek to, Mbak. Sepenting cuan. Hatiku walek dek konco. Sing gak iso nrimo maksudnya. Gak iso nrimo ya wis, Mas. Jadi yo, wah, iki peluang iki, sedangkan kayak aku kan juga ada nasi goreng ketika PPKM ya seperti itulah. Semua orang merasakan tanpa harus aku ceritakan. Sama lah pengusaha. Nah, pengusaha ya ngono kuwi jelas ya aku ngrasakno. Akhirnya, cobalah tak ambil peluang. Pertama aku cuma 2 kafe Mbak, Komret dan Jenak. Itu jualan? Nitip nasi bungkus. Di Komret sama Jenak, sembari kayak aku ngelobi pemetaan juga. Ya alhamdulillah saiki ya. Wis, ada tambahan kafe lah. Sebelumnya ayo makan dulu Mas. Oh, ini Mbak mau langsung. Ini nasi guntur cak bungkus. Nasi guntur cak bungkus. Ada mie, telur ya kan. Di review enggak lah sama ngobrol aja biar kalau mau isinya ini teman-teman. Kalau mau beli sendiri. Di beberapa kafe di Genteng. Di beberapa kafe. Ada kok semuanya. Hampir semua ya. Hampir banyak sih Mbak. Iya. Alhamdulillah. Meskipun kurang iso nabung tapi iso tak kita puter sih. Tapi ya setidaknya sama ada kegiatan gitu loh Mas. Iya. Obah lah kasarannya. Nggih. Lek jari ini rezeki ku sementing kita obah gitu loh. Jari ini. Lek iku ojo meneng ya maksudnya. Seperti aku yang diam saja. Nah, kan ada ya ucil yang bergerak toh. Ya, ada yang mensuplai. Selamat makan. Iya, selamat malam. Makan. Tapi untuk rasa masuk ya, Mbak? Masuk.
Padahal masak sendiri Mas. Alhamdulillah masak sendiri. Sambil bantu-bantu Enak. ibu. Dari SMA soalnya aku jualan kayak gitu. Kayak gini tuh dia sama seporsinya gini. Porsinya lebih dikit dan tak jual 3.000. 3.000 cuman. 3.000. Isinya kayak gini Mas? Enggak, agak lebih dikit lagi. Enggak, maksudnya isinya ya mie. Oh, kalau Tempe. topping isinya iya. Cuma di SMA ku nasi bungkus nasi campur gini kambek nasi kuning aku. Berarti sama dengan ya dari muda emang punya jiwa penjual, Ah, pebisnis. bukan. Apa? Aku kecil aku menyadarinya, Mbak. Bukan jiwaku bukan pembisnis atau pengusaha enggak. Sing tak rasakno, jiwaku iki seneng duit ngono lho, Mbak. Dadi Kayak kabeh wong seneng duit deh, Mas. Cuma usahanya kadang begini. Iya. Oh iya, sampai ngomong-ngomong nasi bungkus ya, Mbak. Ya enggak ada seminggu iki sih. Kenapa? Oh iya, aku ada apa ya? Penasaran dengan cerita ini. Tragedi dan prahara mungkin ya, bukan Kenapa? tragedi sih, mungkin. Wih, ngeri, Mbak. Lapo. Jadi toh kan aku nasi bungkus iki nitipno iku per kafe-kafe. Dan aku kelilingnya itu after shift-nya dia, bukan dia. After shift-nya kafe tersebut. Jam 11 warung wis tutup kan. Aku ngambil ketika ada sisa kan aku juga keliling. Kelilingku sekitaran jam 11.30 12. Waktu itu ya jam setengah 12-an lah. Di suatu tempat yang ya biasanya aku ngedeki dan ngeteri. Pertama kali mungkin dia ngejokes atau gimana, ya saya bisa menerima. Ini di salah satu tempat. Di salah satu tempat. Aku bisa menerima kayak aku nawari kan Dede. Mas nasi bungkus. Oh iya Mas, gini Mas. Wah, iki nggowo mek loro. Ngene iki lak ben apa to? Ben aku mesakno di sampean ben tak tuku kabeh. Pinter jiwa marketingi jadi. Oke, bisa tak terima. Oh iyalah, piye-piye lek aku malah ngamuk, malah segoku gak payu ya kan. Iya. Yang penting dhek tuku meneng wis ber, aku entuk duit. Iya. Iya benar. Akhirnya tak terima wis. Oh iya. Oh nggih Mas, berapa Mas? Satu set. Ber, marek. Di hari keduanya masih dengan jokes yang sama. Itu tempat yang sama. Di tempat yang sama. Ya seperti tadi, cuma agak nemen lah ya. Tapi alhamdulillah ya aku kan gak ngamuk, akhirnya tuku. Oke, clear. Hari satu, hari dua, hari ketiga ini Mbak. Sing hari ketiga aku nggawa meronone. Mas nasi bungkus. Sik Mas. Aku gak ate tuku sego goreng, sego bungkusmu. Tapi aku ate komen. Ini Mas. Sampeyan lho dodolan sego bungkus, macak-macak melas. Padahal sik bentar kan. Ya. Macak-macak melas sampean tapi klambine api, pedae api. Kok ngene piye wong ate melas? Piye perasaan? Dan iku koyo Hati gua aja nih tapi iku wis bareng ngomong ngono ya, Mbak. Ya, Betul. set. Kan ada kumpulan temen-temen iku. Delok ento rek jare. Notaben aku gak kenal DE. Notaben gitu? di circle iku aku gak tak kenal. sumpah dia bilang gitu ke teman-temannya. Delok ento rek cedes. Hahaha. Jadi kayak DE iku ya mungkin membuat jokes untuk circle dia biar ketawa. Tapi Mungkin ternyata ya. ketawa nggak? Apa? Ketawa nggak? Temen-temennya? Ya cekakaan loh, Mbak. Iku kayak aku nggak bisa ngomong. Dia ngomongin kayak apa ya? Heranku dengan aku yang masih selabil iki dan ego sangatlah munggah muduk ya, Mbak. Nggak tahu kenapa tingkat emosiku yang sangat dhuwur iku menjadi aku sing nelongso. Paham nggak? Akhirnya dia ngomong ngono jebret, kayak tak benturkan di guntur sendiri ngono. Kayak iyalah, iki mungkin aku kayak terpantik emosi gara-gara iki wis malam aku capek. Mungkin aku kesel sih kok sampai iso mlebu di atiku. Akhirnya aku mek diem tok. Wis Mas aku. Wis Mas sampun. Ya aku cuma kelado omong siji. Wong kerja iku gak ngenteni melarat. Wong golek duit gak ngenteni duit utang. Iku tok sih. Akhirnya aku kan Sumpah megelin. fuck nan. Ya nggak apa-apa. Sorry. Kenapa santai? Aku loh. Akhirnya aku berangkat maneh, Mbak. Di dalan brebes aku tamput kok ngene to iki jadi kok kayak ngene to ya Allah. Ngono ya Mas. Sutradara terima kasih sutradara aku sampe ngono. Ya Tapi lo Allah. sampean lo keren bisa melewati ujian itu dengan tetap tenang loh Mas. Nek gemberbek, Mbak. Nek Tapi ngene kan iki. dia sampean sudah bisa gitu loh menahan itu Iya semua. sih, Mbak. Kayak akhirnya pengen tak set njebuk bensin tak kocori ayo mandi bensin ya. Iya Mas. Ayo dikeringno. Wer. Modar kon. Gregetannya kan. Iya bener. Allah. Aku di posisi sama kayak gitu mungkin juga nggak bisa setenang itu juga sih. Dan
akhirnya kayak ketika dia ngomong pengen meluapkan apa sih emosi nggak bisa, aku cuma batin. Aku yo mau jam semene sing konco wis enak turu aku sik keliling. Aku sik kademen, aku sik kudanan. Aku yo mau Mas, aku pengen ngomong. Tapi piye maneh? Bang Tetel yang menguatkan aku. Tapi yo Bang Tetel. sama yo. Sendinggon. Allah, badanku ya Allah. Sangar badan. Tapi gak guna piye sampean ngomong ngono, bener. Bener sih sampean lakoni wisan. Iku sih Mbak. Cuma sampai sekarang pun itu masih membekas. Itu masih Sampai membekas. nanti kok ya. Dan itu masih saya kayak tak ajuan di kedepanku ngono Mbak. Maksudku ngini. Sing gak tak terima nih koyo. Cik aku mau kira ngemis ane gini. Emang sampean nongso ta Mas Lek? Ya saiki mung dodolan ngene Mbak yo. Ya jagang akan angun Pak Peda. Ya iki lek tutorial wong dodolan Pak Peda men. Jadi begini. Set parkir. Enggak mana. Oh iya, parkir dijagang lah pedae. Iki apa ya? Fase-fasenya ya Mas yo. Dijagang pedae, dicepot helme, jipok sego bungkuse nawarne kan. Mas sego bungkus. Santai gitu kan. Sego bungkus gak dituku ya wis assalamualaikum, lek dituku matur nuwun kan. Ya selesai. Di mana segi melas dan ingin ngemisnya saya? Ayo. Lah iya aku mah karena mikir pisan. Lho itu kan bisa dia sama kesini biasa aja tuh. Ya mungkin apa ya? Ya aku mau. Ya mungkin kan tiap orang beda kan cara memandangnya. Dan aku menganggap oh ya mungkin iki guyonan Dek. Dan nenek Mbak, aku pernah mengalami lagi orang yang lebih jahat dari iki mau. Apa? Dia. Jadi Enggak Mas. Oh sungguh sih tau Mas ngomongnya kayak gitu loh. Kayak cerita itu ketawa dulu dan aku gak ngerti apa. enggak, aku guyone apa? Jokesku gak sampean tangkep ngono lho. Enek sing lebih jahat dari orang iku dan itu dia. Maksudnya mantan ngono lho. Gak iso lucu kan? Gak apa-apa wis kadung isin aja. Terkadang serius guyon aku kaget ta. Dia kamu sama jawabannya karena dia Mas. Ya gak diapa-apakno sih. Aman. Ditinggal Gak ono sing lecet. Ditinggal pas pandemi. Pandemi ninggal BRI kan. Allah ya itu tadi sih Mbak. Kayak apa yo? Oh Di ya sini. apa-apa. Oke sekali lagi, aku gak diundang nih, tenan. Aku sing pengen karo ngobrol kayak gini. Serius, Baru iki sering ngobrol sama aku. tenan. Karena apa yo? Lek ketika podcast kayak aku diundang, opo manfaatku kambek wong liya kan kasarane ngono. Tapi podcast ngomong santai Mas. Oh iya kan? Enggak, ketika pandangan orang-orang awamnya itu Iya loh sih. kan. Guntur iki sapa? Judulnya apa? Aku iso nih mek cerita ngene iki. Tapi kan seorang penyanyi. Ya? Penyanyi, seorang penyanyi yang dikenal banyak orang. Wes amin. Mungkin masih akan dikenal banyak orang, bukan udah sih. Bukan Tapi sudah dikenal. Enggak. untuk hal ini, hal penyanyi ini, Saman pengen ke arah situ banget nggak? Jadi gini sih Mbak. Untuk musik lah yo, bukan. Jadi kayak kasarane omong, aku udah terus go goreng ambek sego bungkus ben iso apa? Ya ben iso menjalankan hobiku. Wis ngono tok sih. Hobinya Saman musik. Iya. Ya musik iku. Bisa alhamdulillah sih Mbak koyo perjalananku mau yo. Alhamdulillah beriringan. Emang itu kepinginku sih. Kepinginku emang. Dan banyak juga koyo teman-teman sing sangat sayang di aku mungkin yo. Sampai Contohnya? Contohnya yo banyak teman-temanku sing sayang di aku Mbak. Koyo Mas Faris. Gimana itu sayangnya? Kelihatannya. Mas Faris, Mas Ucil, Heru, Mas Pampam, teman-temannya Mas Pampam, sirkel-sirkelku di sini yang dianggap sayang iki ngene lho kayak Guntur koyo ibarat iki jalan ya Mbak yo. Jalan iki lurus gini lah yo. Guntur kok rodok ngene-ngene. Ayo ceplesik ben apa ben ngerti. Ayo balik ndek dalan iki maneh, ayo. Paham enggak? Jadi kayak ada jalan yang misi Guntur. Ketika kok ngene-ngene teman-temanku iki oh ya ngiling nih ini lho tur. Dihadirkan orang-orang ini Mas yo. Serius Bersyukur banget. ternyata koyo dalam semua iku mau yo teman sangatlah ya sing menurut saya teman ya itu dan teman banget ngono Mas. Iku sih Mbak. Balik lagi tempat kembali Saman adalah keluarga dan teman ya Mas yo. Benar iku Mbak. Benar banget. Jadi ki rumah saku ya Mbak. Semakin kita dewasa, pertemanan itu mengerucut. Iya aku juga sadar itu. Serius sih. Kadang pertemanan yang mengerucut itu mau membuang teman yang merugikan mungkin. Membuang teman yang hanya menghambat progresku. Iya.
membuang teman-teman yang ingin memanfaatkanku, padahal aku opo sih sing iso dimanfaatkan ning Guntur lho opo padahal gak enek. Tapi kan biar nenek paling. Biar mungkin enek. Mungkin. Iku sih Mbak akhirnya ya sih mau. Jadi sing apa yang Mbak tanyakan tentang pembentukan yang aku sih kurang terbentuk banget. Tapi kan Terkadang sudah masih goblok mulai. ngono. Ya, sudah mulai mau saya pertanyakan di awal mau ini sih. Masih ya normal tapi Mas, normal. Selama menurutku sih selama kita masih bisa ngontrol, Maaf. saya aman. Iku sih Mbak. Iku mau koyo iku wis konsep-konsepnya itu tadi kayak yang dulu aku orangnya sangat ingin disegani. Ternyata opo menjadi orang yang kayak mempunyai sifat yang ingin dihormati. Tetapi dia tidak mempunyai bahan atau senjata atau visi misi biar orang itu bisa menghormati, iku malah yang ada koyok prahara tok lho Mbak. Di kumpulan iki, dia kan punya sifat yang ingin dihormati kan. Di circle A dia nggak dihormati, akhirnya opo menjadi ulat. Iya. Akhirnya opo menjelek-jelekkan circle iku di circle yang lain karena opo dia tidak puas di circle itu karena tidak dihormati dan akhirnya opo menjelek-jelekkan circle iku di circle luar. Itu Mbak, paham? Paham. Itu banyak kayak gitu Mas. Oh, masih banyak dan masih ada. Dan jangan dibinasakan, ayo dididik. Oh iya benar. Iku Mbak. Ya iku sing tak rasakno juga. Iku aku dulu. Koyok Sama dulu ular? Apa? Ular ya? Lek aku nggak sampai koyok meluapkan kata-kata agar orang-orang di depanku ini menghormati, nggak sampai ngono. Cuma sing tak rasakan di dalam batine Guntur. Guntur seguntur-gunture, paham ya? Iya kok guntur-seguntur-gunture ya. Iki Guntur, tapi di jero ini kan enek Guntur mana toh? Iku ya aku ingin rasa dihormati, ben wong-wong manut di aku, meskipun aku kan nggak sampai melakukan kata-kata, cuma aku ada sifat seperti itu dulunya. Sampai Karena sekarang nggak? kalau sampai sekarang alhamdulillah Mbak, aku mending dadi ndek ngisor. Nggih Mas, monggo Mbak. Karena apa di situ? Ya kita ternyata bisa berjalan dengan seiringan. Sing dimaksud berjalan beriringan iki ketemu wong kaku, ketemu wong sombong, ketemu wong elek, ketemu wong sing ngene bisa diterima. Iya sih benar. Nggih, iku sing saya rasakan banget. Perbedaan itu dan impact-nya itu sih. Sama dulu kok bisa kayak gitu kenapa Mas? Bisa kayak aku pengen dihormati gitu. Pasti kan ada sebabnya toh. Kalau ada akibat kayak gitu. Kenapa? Apa? Gara-garanya kok bisa mempunyai sifat seperti itu. Eksistensi. Ingin dikenal semua orang. Ingin orang itu Guntur ya Allah, Guntur kok gini ya lah tadi ingin sore Guntur, ben Guntur kok apa ben seneng ben Guntur iki merasa dihormati karena seneng ben aku tidak Guntur terus. Paham enggak? Jadi kayak kenapa aku mempunyai sifat yang sangat ingin dihormati pada dulu itu? Aku biar dikenal orang banyak. Aku biar disegani orang banyak. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu tadi Mbak eksistensi. Nah, maksudnya ketika sama udah dikenal. Ketika Terus apa? Loh. Apa saiki sing hits? Kasarane yo. Iki lagi. Iku gak bakal koyo ngono lek gak ono aku. Anjir. Sombong sekali, Bro. Banyak orang seperti itu, men. Mbak. Serius? Sumpah habis Oh iya Mbak. Apa ngene iki lagi ngene. Iku gak ono aku gak dadi event iku. Iku gak ono aku gak dadi iku skema koyo ngono. Matamu gak gelem melek ta? Padahal semua itu ada tim loh. Loh iya Mbak. Gak mungkin. Aku kok sangat layak emosi ya. Sorry. Kayak semua ada konser gitu Mas ya. Ini bukan hanya event musik maksudnya. Iya apapun. Aku paham. Cuma kalau ada tetap ada pemikiran kayak gitu, teman-teman yang bantu kamu gak lorati tah? Yo Mbak, lorati Mbak, kok gak disegani. Kok gak disegani, kok gak dihargai. Padahal apa? Lek dhewe iku menetapkan koyo sing sorry. Apa? Misal kayak dhewe kok ngono enggak apa-apa. Meskipun itu jelek. Tapi enggak usah diungkit ngono loh. Iya. Ketika one man show itu terus diterapkan kepada orang-orang atau orang-orang masih menerapkan one man show, kalau enggak ono aku enggak bakal jadi ya wis dintene 3 tahun paling apa ya dhewe ya. Akhirnya apa one man show tenan. Itu kan sing kamu pikirkan one man show, ya akhirnya bisa apa-apa. Nah, one man show pol rasakno. Iku sih. Mungkin ada Mas Yo. Orang-orang waktu sama kayak gitu sama sadarnya apa? Maksudnya gini kan, kalau one man show kayak gitu. Nah, dengan aku yang dulu kok bisa sadar kok bisa sadar. Kan pengen jadi ini karena aku gitu loh.
kayak gitu itu kok bisa kepikiran kayak gitu kan gimana gitu loh, kok nggak bisa kepikiran orang lain gitu loh. Kok iso sampai ngomong iki gak ono aku gak dadi. Mm-mm. Kok sampai ngomong kok ngono? Ya ingin dihormati, ya ingin Guntur itu ternyata mempunyai planning-planning yang sangat visioner, visi misi yang sangat gak ada di sini. Wah, Guntur itu orang yang terbaik. Berarti sebenarnya intinya pengakuan dari orang aja. Pengakuan diri sendiri. Sampean sendiri sebenarnya nggak ada progres, tapi nggak apa-apa yang penting kelihatannya. Iya, Mbak. Anjir. Jadi kayak apa ya? Membuat mindset dituangkan pada seseorang biar apa? Dirinya itu dihormati. Ya nggak ngono. Jadi kayak tanpa pun kau harus bersuara atau berbicara kayak ngono. Ketika kepribadianmu dewe dan perilakumu dewe bisa mewujudkan sesuatu hal sehingga bermanfaat terhadap komunitas, circle dan lain-lain, iku wong lho ya gak picek ya gak budek. Bakalane ngerteni lek kon iku wong apik. Iya. Tanpa perlu ngomong. Karena Bener, apa? Aku sampai emosi kayak gini. Setiap hal kok ngono kuwi, iku sing mempecah belah circle. Terkadang tidak ada masalah, dia membuat masalah di circle itu. Ya iku jenenge ular. Iya sih. Iku sih. Iki apa ya, Mbak? Kenapa aku sampai kok gini? Koyok aku bukan menggurui. Mungkin orang-orang yang mempunyai sifat seperti itu ya bisa mengaca lah. Iku sih, Mbak. Bisa mengaca. Tidak akan yang akan sadar tentang dirinya kayak gitu, Mas. Oh iya sih. Kadang sometimes sebelum dia ada kejadian yang membuat dia sendirian. Nggih. Biasanya. Akhirnya kayak apa ya? Akhirnya ya sih aku mau aku, Mbak, mengambil sikap yang seperti ini. Bukan. Aku sadarnya gimana? Sadarku pas sendirian apa gimana? Sadar tentang karakterku yang dulu seperti itu. Ya. Ya sadarku melihat impact dari orang-orang yang seperti itu. Oh. Iku sing tak gawe gambaran. Makanya kamu sendiri berarti sebenarnya belum dapat impact-nya. Belum, dan belum sampai separah itu. Tapi Guntur dulu mempunyai karakter yang seperti itu. Itu sih. Iku. Kayak ketika ini tumbuh nih, ojo tumbuh nih. Mendingan dia dimatikan aja gitu. Bisa jadi. Sampai kata-kata gini, sampai aku tidak percaya tentang kata-kata support. Gak percaya. Dulu? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya kenapa? Duh, kebanyakan kata-kata support itu kan hanya untuk menunggangi. Iya. Yang saya maksud bukan saya percaya sih, ketika ada seperti itu, ketika ada seperti itu, bukan saya nggak percaya, tapi harus saya pertimbangkan lagi. A, B, dianya siapa, dianya seperti apa, visi misinya apa, pergerakannya seperti apa, progres untuk aku menguntungkan atau tidak. Jadi aku nggak asal ya, Mas. Akhirnya itu tadi Mbak, itu bukan pengalaman, itu yang diceritakan dari teman-teman saya kayak yang saya bicarakan, yang saya ucapkan orang-orangnya tadi. Itu cerita dari orang itu ternyata realitanya memang seperti itu. Jadi kayak yang mereka teman-temanku ceritakan menjadi edukasi saya, ternyata kenyataannya memang sangatlah begitu. Akhirnya bisa buat aku acuan lah gambaran itu tadi. Akhirnya apa ya? Ternyata enak juga loh, Mbak, menjadi orang yang tidak pembenci ataupun nggih Mas monggo Mbak. Oh nggih, enak. Sekali kita itu dinyak ya wis bene wong aku ya ngene iki. Iya ya Mas, sadar diri akhirnya. Menurunkan level kita sedikit. Tapi sekali kayak uang merasa kita itu sangatlah bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi. Ketika kita merasa agak rendah, dibaguskan alhamdulillah. Rendahkan ya wis lah. Iya, ngono sih, Mbak. Daripada kayak sikap yang zaman dulu pengen terlihat ke atas terus, kali direndahkan aduh pusing guys. Ngamuk-ngamuk. Alhamdulillahnya ya itu tadi, Mbak, ibaratnya kasarane omong. Aku ndek jajak kendaraan bensin. Oh ya Allah, aku iya ndek kawan lama ndek Mas Faris, Mas Ian, Mas Gendut. Ndek jangan aku koyo kasarane kendaraan bensin ban kumpos. Oh iya nok komret ndek Mas Ucil, Mas Yasin, Mas Kris lian-liane. Ndek jeneng Sari aku ibaratnya kendaraan bensin gak duwe. Oh iya nok bagus ya ndek jeneng ya tak utang sik lah. Kok tak bayar. Untuk gitu. Ngomong utang pun santai ya Mas yo. Santai, Mbak. Akhirnya kalau udah mindset aku bukan orang atas. Iya, Mbak. Walaupun sebanyak uang. Tenan. Kalau atau yang ngomong utang, yo meskipun dengan teman utang pun, yo aku ngasih deadline segini harus tetap tak tepati. Kan itu bentuk tanggung jawabnya kita. Jadi kan enak, Mbak, ibaratnya aku 1.000 utangnya yo. Aku tempo semene men seminggu. Oh yo seminggu tak bayar 1,5. Sisuke kan ate utang maneh. Men aku butuh 500.000. Percaya deh utangku tambah akeh kan, itu duwe akeh akhirnya. Bercanda. Ikulah aku sayang banget dengan circleku sing kok gini, Mbak. Sing tak sayangi iki karena apa? Apa ya? Sampai sedih sih koyo. Open banget ambek batinku dan kegelisahanku. Iku banget.
nganu Mas, eh lebih ke arah kita sama-sama berjuang. Ayo dikuatkan bareng. Iku mbak, iku. Jadi kayak apa ya? Ketika aku mending kayak kasarane Guntur, awakmu A ya. Oke, tak jalankan A, aku perfect menjalankan A, selesai. Daripada Guntur, awakmu A ya. Aku ingin menjadi yang dihormati kan. Oke, aku menjalankan job deskku A dan mencari sela-sela B, C, D, E, F yang gak iso diambil wong-wong gak apa tak ambil. Dan ternyata apa? Job desk yang aku mau ya tidak perfect. Aku hanya untuk mengurusi orang-orang lain yang ada di sekitarku biar apa? Menjadi pengakuan diri sendiri. Gak totalitas akhirnya. Iya, iya sangat tahu lah. Ngono iku. Asik ya Mbak, tenan Mbak asik. Aku juga ngerasa sih Mas kayak sama bilang tadi. Ketika kita menurunkan level kita, itu lebih aman, lebih nyaman. Nggih Mbak, tenan. Orang bisa menerima. Ya kate wong sing emosian, kate wong sing anu tetap bisa menerima. Gak tidak ada orang yang berekspektasi tinggi ke kita gitu loh. Enak banget gitu. Ya ternyata kita mempunyai ekspektasi dari diri kita yang sangat apa ya besar. Ya itu kan wong malah kaget. Nah, ya iya. Amin, muga-muga ekspektasiku yang saya bentuk dari sekarang mewujudkan hal yang sangat iku mau menjadi benturan kepada orang-orang sing koyo ngono mau. Iya. Ya enggak usah mikirin orang lah Mas. Iya sih. Mikirin diri kita sendiri aja. Cuma kalau Saman bilang tadi kayak kalau Saman menjadi tetap Guntur yang dulu, ekspektasi orang ke Saman kan tinggi. Ketika Saman sekali aja gagal, gak usah gagal wes. Gak sesuai sama ekspektasinya mereka sedikit aja kan langsung Guntur tiba kok ini rek. Tapi kalau sekarang udah diturunin levelnya dikit, ketika nggak sesuai pun udah emang Guntur kayak ngono. Ya wes. ketika agak di luar ekspektasi mereka, tiba iso rek iki ya. Iku sih Mbak. Akhirnya kan gitu. Enak malah. Lu sing tak takut ketika aku wis bukan wani, ketika kan aku nggak pernah Mbak. Gua nganggap aku Guntur iku gak iso dijak serius. Guyon nih. Ketika aku koyo ngomong set, Mas enake ketok ngene, ketok enak. Dike ngene. Alah tur wis tak meneng kuwi lho sapa. Oke. Nggih. Jadi nek rasa-rasa ngono gak Mas Amen. Kenapa? Rasa-rasa. Kayak ya wes lah ada rasa-rasa gak terima. Lek gak terima pasti toh, Mbak. Ya akhirnya kan aku mau. Ayo ya wis mungkin dia mempunyai yang visi misi yang sangatlah bagus dibanding aku. Oh ya berarti iku sing cocok ide. Versi dia. Wong terkadang kita iku mengusulkan hal kebaikan, iku lho ya sik salah. Yo. Semua orang punya standar masing-masing gitu loh Mas. Iya sih. Jadi tetap aja lah santai aja. Enak kayak sama gitu. Nggak apa-apa, gak ada yang serius. Yo wes. Yo saya guyon aja. Jadi kayak seriusnya pada diri sendiri. Tur, kamu tak kayak ngene, kamu tak kayak mandat, iki ngene tur. Urusan iki A, kamu ketok apik ndek A iku. Iki potensimu ndek A ketok itu. Jajalan ya. Oh, nggih, Mas. Tak jalani. Meskipun nggak perfect tapi itu ternyata bisa. Ternyata orang yang bilang itu kayak lego. Bener arek iki tibake. Ndek kene potensi ini. Dan kayak ketika sudah orang ngomong kayak ngono kan berarti kan percaya akan Guntur mempunyai potensi. Dari itu pun aku harus jangan sampai mengecewakan potensi yang sudah dipercaya oleh mereka. Potensiku. Ya alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah dari situ ternyata banyak gambarannya. Ya aku mau Mbak. Yang tentang circle banyak orang aku mau. Aku ya dodol sego goreng, ya dodol sego bungkus. Tapi aku selalu mendapatkan rezeki di luar iku ya kadang enek sing MC, sing nyanyi, sing opo, sing kasarane ngekru masangne drum masangne gitar masangne opo terusan koyo teropan koyo piye ngunggahno terop nganu tendo event iki engko bagian resik-resik nyapu-nyapu iku tak anggap rezeki Mbak. Iso kabeh Mas sama akhire. Alhamdulillah iso kabeh Mbak. Akhire. Heeh. Ki gara-gara circle ya Mas sebenarnya ya kayak tawaran-tawaran kayak gitu. Nggih. Iku bener kuwi, bener. Heeh. Iku mau. Ternyata rezekiku enggak dari uang tok. Iya, benar. Kayak mempunyai teman yang seperti itu loh Mbak, rezekiku banget. Mendatangkan banyak rezeki yang berupa uang. Jadi kayak di circle saya nggak mencari uang, tapi dari circle itu banyak jalan untuk mendapatkan saya untuk biar bisa dapat uang. Iya, benar. Sing tak rasa nih sih Mbak, tak rasa nih. Iya. Jadi kayak ngono ya Mas ya. Kenikmatannya berlipat-lipat malah ya. Nggih, harmonisasi nih, Mbak. Jadi apa ya?
Asik ngono lah aku ngerasane, Mbak. Dan hal yang seperti ini tadi yang bisa melepas kekecewaanku meninggalkan Jogja. Akhirnya Saman ya nggak melupakan sih. Iya. Kayak lebih ke arah ya alhamdulillah lah bersyukur bisa meninggalkan sana gitu ya Mas. Maaf lek kepel-peken nih, Mbak. Santuy. Jadi kan biyen aku koyo di bulan pertama meninggalkan Jogja aku sangatlah gelisah. Cik aku Pengen balik. heeh. Entuk opo aku ning kene? Set berjalan. Pengen jajal aku di Jogja yo paling duitku akeh ini. Oke lah. Berjalan. Akhirnya ketemu dengan circle-circle orang-orang dan teman-teman yang sangatlah baik dan sayang di aku. Mungkin sayang apa gak tahu. Yang sangat bikin bersyukur ya Mas Akhirnya. Tenan, Mak. Ibaratnya aku di Jogja, aku pulang di masa tuaku tok. Aku entuk opo di kota kebanggaanku, Yes, di tanah lahirku. Ternyata aku perjalanan seperti ini banyak teman-teman sing kok ngono. Sing menguatkan aku, sing apa ya, banyak acuan untuk aku ngoco. Alhamdulillah banget, Mbak. Dan iki sing garai aku koyo iso nampa tenan. Suatu ketika pas aku bukan di Maron, Mbak. Bukan di Maron, pulang aku jam 3 pagi. Set. Iki muga-muga ibuku ndelok ora tau cerita aku. Suruh nonton toh. Jadi iki tas tutup warung tuh, Mbak. Aku pulang di rumah. Nggak tahu kenapa hasratku teko omahe moro-moro pengen delok ibu ngono lho. Pengen delok ibuku. Set, aku pulang apa bersih-bersih badan, ganti baju delok ibuku turu. Oh iya, ibuku lek turu ngorok ya. Pih mangap ibuku lek turu men. Ibuku lek turu mangap, ibuku lek turu ternyata pekangkang ini ta, opung ini ta, ilere sampai teko kene-kene ta. Iki lek aku sing Jogja, aku gak iso ndelok ibuku sing kok ngene sing masih hidup ngono lho. Iya bener. Iku. Oh ibuku lek turu ngorok tiba nih, Bro, kan ya. Oh mungkin ibuku lek turu papsek ndek bapakku. Aku gak kepikiran kayak ngono, Mas. Aku rendam banget ya ora yo. Ya iku mau, iku sing bisa tak. Dan bersyukur banget aku ketika mempunyai circle yang seperti ini, teman yang banyak juga yang juga bisa apa ya, mengendalikan kultur ingin membentuk mungkin. Sebenarnya nganu sih, Mas. Bertumbuh bareng. Nah, iku Kayak wis nganu gitu loh. Yang lek bentuk kan sebenarnya dari sama sendiri juga bisa toh. Cuma mereka membantu sedikit aja yang terus ada kemauan dari samian. Nah, aku sih Mbak. Terus berkembang bareng wis sekarang. Keren-keren kok teman-temanku. Ya, alhamdulillah. Benar, Mbak. Dari segi kehidupanku mungkin sudah menata, meskipun sampai sekarang dari segi hati pun aku masih kurang menemukan siapa-siapa dan masih hancur. Ya mungkin yang melihat salah satu penonton ini Ayah Ucil itu gak terima, Ayah Ucil lu gak seneng aku gitu. Cece. banyak Kuyan. banyak bakat loh Mas Guntur tuh. Ya enggak. Dia bisa nyanyiin kalian. Wadah. Tapi nganu ya cowok-cowok yang suka nyanyi gitu melankolis biasanya. Lah aku melankolis. Pisces. Yo jangan percaya Pisces ataupun Libra atau dan lainnya. Iya, yes. Tapi ya kok iya. Tapi kadang emang bener. Aku wong iki ya, Mbak. Ibaratnya rono rene mek nggawa ati kuwi sing bahaya. Gampang baperan. Ya. Iku. Berarti sama belum bisa ngontrol masalah gituan. Heeh. Tapi ya Mas ya kayak gitu itu masalah perasaan itu sangat abstrak gitu loh, nggak bisa. Gak iso ditata. Logika kita itu nggak bisa gitu loh. Ngatur itu. Ya udah biarin aja. Ya berjalan. Mungkin hanya menunggu orang-orang yang bisa memahami hatiku. Ya. Segera. Amin. Gak usah lah, gak usah terburu-buru. Iyalah sih Mbak lah. Bahagia sama diri sendiri dulu aja Mas. Udah bahagia. Apa mau? Bahagia dengan dirimu sendiri. Bahagia dengan diriku sendiri ya Mbak. Alhamdulillah aku bahagia Mbak. Berarti wis aman sebenarnya Mas ya? Bukan aman. Seminggu lah 7 hari ya Mbak. 5 hari mungkin aku bahagia dengan diriku sendiri. 2 hari nih Kak? 2 hari nih ya membutuhkan sosok seorang wanita yang bisa. Masa nggak ada yang sama chat Mas? Video, nggak usah. Ini Mbak. Kan aku masih trauma loh. Iya. Dan tempat ini, itu sing menjadi titik terakhir ketika sudah menjadi. Ketika sudah bersama dia ngetroning di ngono ya. Tempat iki sing menjadi titik terakhir guys. Bendina mrene. Dhek senengane apa? Milkshake susu, milkshake original. Nah, tempat. Iki wis. Banyak prahara tenan. Terkadang aku seneng rene bukan karena Mas Util, bukan karena Mas Yasin. Apa kangen dhek ngono lho rene. Oh, biyen nungguin ning kene. Saiki kan wis
tempatnya wis dipindah sampai Mas Ucil. Iku paling mek ngene, oh ya ben Guntur gak kelingan lek tempatnya gak dipindah-pindah ngono. Iku. Ada mbaknya nggak pernah kesini lagi. Wis hilang mungkin ya. Wis hilang. Sudah menemukan kebaikan yang lebih kekal. Lebih kekal. Heeh. Paham enggak? Ya karena sudah mau ke ranah. Ya kan itu nggak kekal juga. Kekal kan nggak ada habisnya. Oh iya, kadang ya nek cerai. Lek kekal ki mati nggak sih? Apa? Iya nggak sih? Kekal. Kata-kata. Oleh wis kekal. mati. Iya, bukan? Iya nggak sih? Karena lek wis mati kan yo iku kehidupan yang sebenarnya toh Mas. Oh iya, Deng. Sedangkan kalau di sini kan yo, gak kekal emosi nikah pun juga bisa cerai. Oh iya, Deng ya. Sorry, kedukuran iki mau omonganku berarti. Gak tahu aku ya, aku gak tahu. Oh, iya, ya. iya. Definisi kita beda. Seperti itu sih, Mbak. Benar. Jadi kayak masalah bab percintaan ini aku sih pedih. Pol, takut. Masih trauma. Masih trauma dan masih koyok Guntur iki ketoke sik gurung siap untuk apa ya? Menjalin hubungan baru. Menjalin hubungan dengan seseorang dan ngerumat seseorang itu, Mbak. Maksudnya iki kok ngerumat ya? Mendidik atau mendidik apa gimana ya? Hei Anda, Sita. jangan bilang gitu ya. Iya. Apa wes like sama Dan? Sing sampai mbok omongin sama iku apa? Kok iku ngomong. Nah, maksudnya iki ngene. Mungkin aku yang belum bisa untuk ngomong. Pasanganku, akhirnya pasanganku yo lari-larian kayak sing mantanku. Iku kan yo mungkin dari kesalahanku, bukan mungkin sih kesalahanku yang belum bisa ngomong. Enggak, itu enggak tergantung sih tiap orang definisinya beda ya Mas ya. Namanya pasangan, lah menurutku partner sih, lebih ke arah partner gitu loh. Kalau ngomong ya wis wong tuwekmu. Iku lho keberuntungan Mas Cil, Mbak. Enggak banyak wanita yang berpikiran seperti ini. Ada teman-teman gue kayak gitu. Iya wis. Circleku maksudku. Circle sampean. Iya, teman-temanku cewek rata-rata kayak gitu, enggak menggantungkan hal kayak gitu loh Mas. Kudu ngomong, kudu didik kudu aku jadi Islamias dan soalnya nganu, aku nggak terlalu setuju dengan ya tiap orang beda ya dari aku sendiri kayak kamu sama-sama anggapnya sama-sama jadi anak gitu loh Mas. Yang berhak ngomong kamu dan mendidik kamu itu orang tuamu. Gitu. Oh, dibalikan lagi ya. Iya, untuk perkara pasangan itu adalah partnermu, partner kamu dalam berhubungan dengan ranah asmara gitu Mas yo. Oh iya. Masuk akal. Iya kan, maksudnya gitu. Jadi ketika sama nyalain diri sendiri kayak gitu, sebenarnya bukan salahnya Samen sih. Ini ya. Mungkin prinsipnya Samen dan mbaknya yang beda paling. Iya, aku mau. Paling. Iya. Ya nggak searah, nggak sejalan. Iya. Akhirnya aku mau Mbak, aku sih masih belum bisa ngono lho. Bukannya belum bisa, tapi sih awang-awangan ngono. Bisa ya dapat kasarane. Jadi koyo sing tak takutkan aku memaksakan hal yang masih belum aku percayai ataupun aku masih belum kuat, yang masih trauma. Ketika sing tak paksakan aku mau, takutku satu Mbak, menyakiti dia di tengah perjalananku. Iya. Iku malah mesakno banget ngono lho. Sedangkan koyo risku sing saiki ketika aku hanya untuk pacaran sayang wis maem, sayang wis buka warung, sayang wis mbusi sego apa gurung. Lek ngono-ngono kuwi tok iki ngentek-ngentekno ngono lho Mbak. Apa waktu. Sedangkan koyo sing pacaran sing video call. Aku pun wis gak iso. Sing dimaksud gak iso ngene, gak bisa apa yo nyaman dalam ranah video call karena apa? HP ku kan benda toh sampean ngerti dhewe. Jadi kan lek ngerti aku. Ireng-ireng ngono pas dhek senyum ngono, gak senyum padahal senyum. Ternyata ketutupan jelarate iki lho. Ya lah. Maaf. Enggak sih. Balik ke saya tarik ke sisi apa ya? Sisi pentingnya iku mau. Aku takut mengelarani. Menyakiti. Oh ya mengelarani ya. Iku mau. Ya nanti kalau dapat mbak baru lagi kan Mas. Dari awal disamain visinya. Ya kok usah visi wes gak usah ngomong kuwi. Kayak kamu butuh yang seperti apa, aku butuh yang seperti ini. Ketika aku curhat Dek, seseorang sing ngomong aku ngene iki mau Mbak, sing tentang iki mau. Ya ngene tur. Mula ngakmu lu gurung iso memahami Guntur kurang ya apa kok ate golek wong wedok sing iso nglengkapi awakmu. Nah iya. Iku goblok Guntur jane. Sampai kapanpun abstrak jadi. Iya mula, iku mau. Tapi lo kalau dari ceritanya sama ya Mas, Saman kayak orang yang masih gampang belok-belok, berarti butuh seseorang yang paten, yang tegas gitu loh dalam berhubungan gitu. Jadi tetap bisa balikin sampean. Nggih. Mungkin aku juga nggak tahu sih. Iki mungkin apa aku tok ya Mbak atau semua manusia seperti ini. Apa? Jadi lek aku gurung entuk iki ya Mbak. Set, wah aku golek sing iso aku ngene. Lek wis entuk
tek ngono berjalan yo. Oke, dhek iso ngarano guntir set. Fuck semok. Ya pengen karo kae. Fuck ayu. Ya pengen karo kae. Nggak tahu aku kalau cowok ya. Oh ya cowok ya. Enggak, iku mungkin berarti satu, Mbak. Guntur tok sing kok ngono. Enggak, cowok mungkin yang kayak gitu, Oh, Mas. iya. Cewek Iya. enggak tahu sih. Gini loh, Mas, yo kalau cowok itu emang sukanya gitu kalau lawan jenis itu karena mata fisik. Iya. Kalau cewek dari hati gitu loh. Jadi mungkin cewek bisa tergoda ketika orang ini buat dia nyaman. Bukan panas kopi nih. bukan karena dia fisiknya lebih bagus atau lebih kaya atau lebih apa. Iya. Menurutku sih. Wong lanang. Iya, salah Karena aku, Mbak. cewek, ya enggak bukan salah kan beda Iya, persepsi. Mbak, aku marah-marah. Enggak ada salah dan Iya, benar. siap, Beda siap. persepsi aja. Haha. Iku mau sih, Mbak. Cuma sing koyo bab semok bang anu iku mau yo gak serius, Mbak. Gak Ya bisa guyon. jadi loh. Gak guyon aku ngomong. Serius. Ya segene iku, Mbak. Ya ngene. Ya normal tapi kayak gitu, Mas. Normal lah. Apapun itu ya, Mas, aku menurutku ya, semua orang, entah cewek entah cowok, bisa tergoda. Cuma pilihannya dia mau nggak beneran tergoda sama dia atau Nah. hanya sekedar tergoda. Sedangkan Pasti itu. wong sik tas ketemu ngene kan ketok ta. Iki iso tak ke jangka panjang atau hanya hura-hura ya? Iya bener. Nah, Gitu sih. Mungkin loh. Kalau aku. kan sama belum nikah. Wah, les step itu mau selesai sih, Mbak. Heeh. Ya kan sama belum ada yang jangka panjang. Oh iya, jangka pendek menikah, terus. menikah. Ada satu yang saya tak tanyakan, Mbak. Apa? Ini kebanyakan koncoku sing wis tunangan, nanti rabi mikir yo PPKM, yo pandemi, yo rezeki ini. Sedangkan Hah? mbaknya dengan ayah Ucil menikah dalam apa jenenge kuwi? Pandemi lah yo Iya. dan PPKM, tapi itu berani dan niat bisa menjalankan pernikahan itu dan akhirnya sampai saiki yo Baik-baik saja. Kenapa? mungkin baik-baik saja ya jenenge nganu kan gak ngerti awi baru nikah jarene Ya, wong kan apa? sawang sinawang gitu. Ya, apa? Iku kira-kira pesan apa yang sampai sampaikan untuk teman-teman sing wis tunangan tapi ate nikah tapi kok sik mikir oh ya PPKM pandemi engko piye, golek duit engko piye ngono nih. Apa? Aku nggak ngerti, Mas, aku bukannya cari uang loh. Kayak masalah cari uang loh. Cuman gini ya, waktu itu mas aku jalanku dimudahkan. Lamaran kan biasa ya, kan nganu dikit orang. Ketika pas aku nikah emang pas sebelum PPKM pas. Seminggu setelah itu langsung PPKM. Emang pas lagi longgar-longgarnya Covid ini. Jadi Tapi kan masih dalam Covid tuh. iya, dalam lingkup yang ekonominya masih susah gitu ya. But I don't know. Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti masalah ekonomi ya, Mas, jujur. Cuma yang aku tangkap hal-hal yang dimudahkan. Mungkin dari sisi lingkungan orang tua, Oh iya. terus teman-teman gitu-gituan gitu loh, Mas. Dan maksudnya di sini kan kayak saya bilang tadi, circle itu sangat ngebantu kita toh. Kita punya banyak circle yang ketika lamaran mungkin punya teman dekor, punya teman catering atau apa gitu kan membantu banget ya. Oh iya sih. Oh iya. Hal-hal kayak gitu. Oh itu ya. Berarti kepada teman-teman cewek, untuk cewek ya, Mbak, cowok kan mau sampean ngomong sing bab golek duit aku sik gurung patingan kan ya kan. Iya. Untuk cewek untuk di masa sekarang biar bisa menekankan dan memperkuat seorang laki-laki, ayolah iso meskipun keadaan kok ini penting ide bareng dan kita menikah bisa itu apa kira-kira? Harus menerima atau harus bagaimana? Harus gimana? Gini, Mas, posisiku aku itu aku bukannya menguatkan tapi aku yang dikuatkan. Oh ya terbiasa kayak Ucil kayak wes. Waktu itu Mas Ucil itu ada dukungan dari orang tua aku juga gitu loh. Jadi kayak orang tua aku ya bahasa kasarnya mendesak gitu ya. Mendesak, kamu lo nggak boleh anggapnya pacaran berhubungan dengan cowok lama-lama itu nggak bagus gitu, Mas. Anggapannya gitu. Jadi kayak aku menguatkan diriku, meyakinkan diriku untuk beneran nih aku nikah gitu. Nggak ada, jadi kayak aku menguatkan orang. Suamiku apalagi nggak ada penguatan itu. Nggak ada. Soalnya aku nganu, Mas, dari awal mindsetku nikahnya emang nikah dewasa, umur tua gitu. 25 ke atas. Kasarannya wis mateng padha ngunduhe lah, garek ngunduh lah kasarannya ya. Makanya nggak ngerti. Tapi kan sih, Mas, kebanyakan kalau cewek emang teman-temannya sekarang itu kan pengen dipastiin ya. Oh, hubungannya. Iya, maksudnya kayak setidaknya lamaran lah gitu loh. Oh, kepada pria kan pasti. Kalau ya soalnya di umur-umurku sekarang kan aku 23. Otomatis kalau kamu lama-lama pacaran ya kapan nikahnya? Mungkin kayak gitu ya teman-temanku ya. Jadi aku dengar curhatannya itu, tapi mereka belum bener-bener nganu sih, belum dapat jawaban yang itu. Cuma ketika curhat gitu, oh sekarang yang jadi problematika teman-temanku cewek itu kayak gini ya. Kepastian. Iya, kepastian. Selain dia kerjaan yang belum menentu dan juga cowok ini kok kamu gak tenanan ya, secinta apapun ketika
secinta apapun si cewek ini ke cowok ini, ketika dia nggak endang, nggak gercep, wis padha ae. Iya sih. Iya, betul. Ketika EDW pacaran, kok EDW? Ketika kita apa kayak aku lah ya. Gambaranku sih, Mbak. Kita hubungan hanya sekedar pacar dan itu berlarut-larut 4 tahun dan 3 tahun. Iku mau iku ya sudah ada kepastian loh, Mbak. Emang seharusnya gitu nggak sih, Mas? Enggak, maksudnya ini dalam pacaran pun itu sudah ada hal kepastian. Ketika EDW hanya pacaran, hanya berhubungan pacaran loh ya, status pacaran sampai berlarut-larut beberapa tahun ngono kae, itu sudah ada kepastian. Kepastian itu yang pasti satu. Apa? Jadi ngono terus pasti ditinggal ngono kok. Anjir, aku tas nggak. Ya, Sumpah. ya kan? Loh, bener tidak? Ayo. Tapi kayak gitu menguntungkan cowoknya nggak? Wah, iki sih. Dan- Iki lek bau cewek cowok wong lanang tak belomen sih yo. Ki Mbak sesamen masuk ta yo. Gini ya Nggak salah pacaran. terus wong lanang iki. Aku nggak tahu masalah hubungan pacaran dari apa ya. Kok menguntungkan iki mau lho. Ayo, piye ayo. Yo, aku kan tanya, nggak tahu itu pacaran lama. Terus nggak ngerti sih masalah cowok itu, cuma kalau cewek itu membuka hati itu agak susah kan. Heeh. Udah pacaran lama, tiba-tiba dia nggak ada kepastian, ya wes lah, gak usah wes sampai hari iki. Nah, mungkin si ceweknya emang bener yang memutuskan nggak usah. Tapi perihal cowoknya itu menguntungkan nggak? Aku wes pacaran suwi sampai hari iki. Merasa diuntungkan apa dirugikan? Dari Cowok. sudut pandang cowok ya, dan aku seorang cowok ya, Mbak. Kayak cewek kan dirugikan. Kan. Angel. Enggak, ya maksudnya dirugikannya ke arah bes selama ini aku jalani sama kamu loh, ke kamu nggak tenanan sih karena aku gitu kan. Ya, oke. Selesai ya. Iya. Ya kalau cowok gimana? Ya, aku yo. Oke. Gini, Mbak. Dalam hubungan lama dan kepastian dan semua yang serius dan akhirnya iku selesai, itu kira-kira cowok iku diuntungkan atau malah rugi, ngono kan? Iya. Ketika hubungan itu sudah selesai, untung ruginya si cowok iku balik dek satu, Mbak. Apa? Hubungan sama dia iku niatnya gimana? Oh, niatnya. Dengan MOU niki sing piye akad iku mau ketika dia pacaran iki untuk ke jenjang yang lebih atau hanya untuk ke jenjang yang untuk sementara iki ben enek sing ngelengkapi. Lek untuk jenjang sementara iki ben enek sing ngelengkapi, ya kuwi mek untung, Mbak. Ya enggak untung enggak rugi sih. Ya wes aman lah, wes datar ini lah kasarnya. Tapi si cowok ketika ada plan B ke depannya lebih iku lho. Intinya ke pernikahan. Iku ke pernikahan. Wis noto kan jelas sih. Ternyata wedoke ibarate iki ya oleng karo sing lebih kasarane. Ya, mungkin. Dan iku sing tak alami kan dadi ngene. Tidak alami. Iku merugikan. Oh, berarti sama sisi yang merugikan juga. Nah, iya. Dan dari sampean koyo sisi cewek ngomong, "Kok dhewe semene dan awakmu selama iki kok gak tenanan sih karo aku, kok gak ngekei kepastian sih karo aku." Balik mana, Mbak? Itu bukan kesalahan dari seorang pria. Balik mana sama sih ngomong gue mau. Hubungan kan 2 orang. Iya, iya benar. Aku ngomong salahku juga bisa, Mas. Harusnya itu cowok dan cewek saling melengkapi dan bisa mengaturku mau. Ya berarti balik mana, Mbak? Ketika aku mau hospital dalam keadaan saya memilih hubungan sangat safety ataupun yang lempeng aja, ya mungkin kedua belah pihak aku mau, ya nggak cocok, nggak sejalan mungkin. Iya. Gue mau sih. Iya. Karena aku pun belum pernah merasakan di fase memanfaatkan seorang wanita. Blas, kurang tahu. Dan gak iso. Aku loh, Mbak, ketemu wisin ya aku ini om iso. Mantanku ki, Mbak, aku nggak pernah sing koyo langsung minta nomor WA-ne dhewe sing dadi mantanku. Mantanku papat iki. Cuma 4 tuh, Mas. Iku rata-rata teko kanca iki letur, tak kenalno iki nomere. Nek gak ngono, Guntur jare feel ndek awakmu ya. Oleh gak Guntur jawab nomere. Kon ngomong dhewe to. Nah, kuwi baru aku ngomong jawab nomere dhewe. Oh, berarti nganu ya, Mas, gak langsung gitu ya. Langsung. Tetap ada tahapan-tahapan itu ya. Dan aku iku mau tentang hatiku wis koyo ngono. Soalnya aku wonge jan sangatlah flat. Iku tok. Jadi aku lihat tentang kayak kehidupanku, perjalanan hidupku yang mau, ya seperti itu ceritanya yang aku masih ingin, masih ingin tak bentuk dan masih ingin dibantu untuk membentuk Guntur. Dan aku mau ya ojo waleh lah, kayak konco-koncoku, rekelku ngomongi sama. Tenan. Lah sampai awakmu ngomong kabeh iki waleh tentang aku, sedih aku. Menangis tenan Mas sama di pojokan. Iku mau. Dan untuk hubungan cinta ya nggak usah terburu-buru lah. Iku sih, Mbak. Jangan matengkan kebutuhannya sama diri
Kebutuhan diri sendiri dulu. Iya, aku sih Mbak. Iku sih sebagai sing tak toto lah kasarannya. Terima kasih masukan itu. Baik mulu. Aku masukan apa? Ya udahlah. Iya, aku mau. Tapi so far ngono sih ceritanya sama ngono sih Mas. Up and down gitu loh. Bener-bener downnya banget gitu. Iya. Tapi pernah up banget Mas. Pernah. Oh ya udah. Kapan-kapan lagi. Pernah sombong banget. Pernah. Bye bye. Baik. Aduh. Terima kasih Mbak. Terima kasih kasih. Ayu. Ber.